Aksi Jokowi bisa bikin ngamuk Cina dan gugat RI ke WTO? Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Musuh kita yang paling berat adalah dari dalam kita sendiri. Kita kadang-kadang tidak percaya sama diri kita bahwa kita hebat. Kita hebat kalau kita lakukan dengan benar. Ini Anda lihat juga tadi defisit perdagangan dengan Cina. Bagaimana orang bilang Cina kontrol kita? Dulu trade defisit kita dengan Cina itu 27 miliar dolar. Kemudian menurun dari 17 miliar dolar. Apa artinya itu? Artinya kok Indonesia bisa lebih efisien dari Cina. Jadi kalau ada orang bilang kita dikontrol sama Cina, saya juga kadang-kadang bingung. Ini yang ngomong ini ngerti nggak angka? Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Pelarangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Pelarangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia. Khususnya adalah Cina, negara tirai bambu itu adalah penikmat utama bauksit Indonesia. Dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35 juta, 36 juta tonnya diekspor ke Cina, sementara Indonesia hanya bisa menyerap kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina, sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina yang akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Terang Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, kepada CNBC Indonesia diikuti Selasa 27 Desember. Memang Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor bauksit ke Cina, namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Lalu apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor bauksit akan membuat Cina ngamuk dan membawa RI dalam gugatannya ke Organisasi Perdagangan Dunia? Karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa gugatan hukum di WTO oleh Uni Eropa atas kebijakannya melarang ekspor biji nikel. Nah, kali ini Presiden Jokowi kembali beraksi dan melarang ekspor biji bauksit demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik. Pengamat Energi dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai sebenarnya Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Minerba sebelum direvisi menjadi Undang-Undang 3 2020 sudah mengamanahkan pelarangan ekspor hasil tambak dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri paling lambat pada 2014. Namun adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur untuk memberlakukan larangan ekspor tersebut. Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan bauksit, terang Fahmi kepada CNBC Indonesia Selasa 27 Maret. Mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh Cina sebagai penikmat utama bauksit Indonesia, Fahmi hanya menjawab penentangan dari WTO harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu ke sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun, larangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan hingga menghasilkan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan produk hilirisasi hingga produk turunan, tandas Fahmi. Adapun produk turunan yang bisa dihasilkan melalui hilirisasi bauksit berupa aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan semikonduktor. Jokowi tak gentar. Presiden Jokowi secara belak-belakan mengatakan bahwa ia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakannya itu. Kalau digugat takut mundur gak jadi, ya gak akan jadi negara maju. Saya sampaikan ke Menteri terus tidak boleh berhenti di nikel, larangan ekspor tapi yang lain, tandas Jokowi.